Pekerjaan sosial merupakan profesi yang berfokus pada membantu individu atau kelompok untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberfungsian mereka. Adapun kriteria pekerjaan sosial itu yaitu satu, memiliki pendidikan formal yang diakui secara profesional, dua, mengikuti kode etik dan standar profesi, tiga, berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat, empat, menggunakan pengetahuan ilmiah dan keterampilan yang terstruktur. Lalu ada kerangka pekerjaan sosial. Satu, kerangka pengetahuan pekerjaan sosial, yaitu meliputi pengetahuan tentang klien, mencakup pemahaman tentang karakteristik dan kebutuhan individu atau kelompok klien. Dua, pengetahuan tentang lingkungan sosial klien, berkaitan dengan pengetahuan tentang masyarakat, kebudayaan, dan konteks sosial di mana klien berada. Tiga, pengetahuan tentang profesi pekerjaan sosial sendiri, termasuk pemahaman tentang peran diri sebagai pekerja sosial, profesi itu sendiri, serta keterampilan intervensi yang dibutuhkan. Lalu yang kedua ada kerangka nilai pekerjaan sosial yang meliputi nilai pribadi pekerjaan sosial, nilai profesi pekerjaan sosial, nilai masyarakat, serta kode etik profesi. Yang ketiga yaitu ada kerangka keterampilan pekerjaan sosial, yang dimana pekerjaan sosial harus memiliki keterampilan dalam komunikasi, observasi, empati, dan intervensi. Keterampilan khusus dibutuhkan tergantung pada bidang praktik seperti layanan kesehatan atau kesejahteraan keluarga atau koreksi. Lalu bidang kerja pekerjaan sosial itu sangat luas, keluarga dan pelayanan anak, contohnya kesehatan, rehabilitasi, kesehatan mental, pekerjaan sosial sekolah, pengembangan masyarakat, dan banyak lainnya. Keberfungsian sosial menunjuk pada kemampuan individu atau kelompok untuk berfungsi secara efektif dalam lingkungan sosialnya, termasuk hubungan sosial, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari. Adapun syarat keberfungsian sosial yaitu satu, individu atau kelompok harus dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dua, mereka mampu menjalankan peran mereka baik di lingkup masyarakat, keluarga, pekerjaan, sekolah, dan lainnya. Tiga, mampu memecahkan masalah yang mereka hadapi. Selanjutnya tujuan keberfungsian sosial itu satu, meningkatkan kemampuan klien dalam menjalankan peran sosialnya. Dua, membantu klien mengatasi hambatan atau masalah yang menghalangi keberfungsian sosialnya. Lalu fungsi pekerja sosial itu yaitu mengidentifikasi masalah keberfungsian sosial, memberikan bantuan atau intervensi untuk mengatasi masalah tersebut. Adapun tugas pekerjaan sosial melakukan asesmen untuk memahami masalah klien, menyusun rencana intervensi yang sesuai, serta melaksanakan intervensi dan mengevaluasi hasilnya. Sistem sumber dalam praktek pekerja sosial adalah jaringan dukungan yang bisa digunakan pekerja sosial untuk membantu klien mencapai tujuan keberfungsian sosialnya. Sistem sumber itu sendiri terdiri dari satu, sumber internal, di mana sumber internal ini merupakan potensi, kekuatan, dan kemampuan yang dimiliki oleh klien seperti keterampilan, pengalaman, dan motivasi. Pekerja sosial harus mengidentifikasi dan mengoptimalkan sumber internal ini dalam proses intervensi. Lalu ada sumber eksternal, di mana sumber eksternal ini adalah dukungan yang berasal dari luar diri klien, seperti lembaga sosial, yang dimana merupakan badan-badan atau organisasi yang memberikan bantuan atau layanan sosial, seperti panti sosial, layanan kesehatan, atau lembaga pendidikan. Lalu komunitas, dukungan dari masyarakat sekitar seperti kelompok relawan, jaringan pendukung, atau keluarga besar. Yang terakhir, kebijakan dan program pemerintah, di mana program bantuan sosial, layanan kesehatan, dan pendidikan yang disediakan oleh pemerintah untuk membantu klien mendapatkan dukungan yang diperlukan. Pertama yaitu tahap engagement, di mana tahap ini merupakan tahap paling awal antara Peksos dan klien. Di tahap ini pekerja sosial mulai membangun hubungan dengan klien melalui empati dan komunikasi. Contohnya seorang pekerja sosial pertama kali bertemu dengan ibu tunggal yang mengalami kesulitan ekonomi, mereka mulai membangun kepercayaan melalui sesi percakapan awal atau bisa dibilang small talk. Lalu tahap kedua yaitu asesmen, yaitu penilaian. Peksos mulai melakukan penilaian mendalam terhadap situasi klien, termasuk kebutuhan klien, masalah klien, dan sumber daya yang tersedia. Contohnya melakukan wawancara dan mengumpulkan data mengenai kondisi sosial klien, ekonomi klien, pekerjaan seorang klien yang bermasalah.
Tahap yang ketiga yaitu planning, yaitu perencanaan intervensi. Pekerja sosial sudah mulai menyusun rencana intervensi berdasarkan hasil asesmen tadi. Menyusun rencana intervensi ini bersama klien tadi. Contohnya, bersama dengan klien, pekerja sosial membuat rencana untuk mengakses program bantuan pemerintah dan mencari pekerjaan. Lalu tahap keempat yaitu intervensi, yaitu pelaksanaan intervensi tadi. Pelaksanaan intervensi ini sesuai dengan rencana yang telah dibuat tadi di planning tadi, seperti konseling, mediasi, atau penyediaan layanan. Contohnya pekerja sosial membantu seorang remaja mengikuti program rehabilitasi dari kecanduan narkoba. Yang terakhir yaitu evaluasi. Di tahap ini, pekerja sosial mengevaluasi efektivitas intervensi yang dilakukan dan menyesuaikan rencana bila diperlukan. Contohnya, mengevaluasi apakah program bantuan ekonomi yang diterima klien sudah cukup membantu dalam memperbaiki kondisi klien.